senangnya sesuatu yang fata morgana, Pak. Bukannya kita benahin apa sih masalah sebenarnya bangsa ini. Yang tiga itu tadi, Pak. Korupsi, ya. Terus masalah ekonomi, yang ketiga masalah pendidikan. Kalau tiga-tiga ini beres, Pak, pasti rakyat punya daya beli yang tinggi, Pak. Nggak perlu pangsi yang gratis. Iya, saya yakin itu. Tapi orang kita bisa beli. Bener, ya. Nggak bakalan ada yang teriak-teriak, Pak. Apalagi yang demo ini, gas LPG 3 kilo, nggak ada, Pak. Karena kita mampu beli. Nah, tapi kan kalau kayak begini, keadaannya bagaimana coba? Jadi kalau saya sih, Pak, misalnya kita terpaksa tinggal di negeri ini gitu ya. Ya kayak kita gini gitu. Ya sebenarnya saya juga mau kabur dulu. kita jadi survival dulu lah. Ntar kabur kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Iya, karena dulu waktu tahun 98, saya salah satunya, Pak, mahasiswa yang turun ke jalan. Dan harapan saya waktu itu adanya suatu perubahan di negeri ini. Suatu perubahan permanen. Ternyata kok makin kesini makin hancur ya. Ya perubahan juga itu, Pak. Perubahan ke arah yang makin hancur gitu. Kayak masih enakan zaman Orde Baru, saya mikir gitu, Pak. Nggak perlu bikin tabung gas 3 kilo ya? Iya. Nah, tapi ya sudahlah, itu kan hanya angan-angan saya, Pak ya. Kalau saya melihat kejadian kayak begini, kita harus membenahi dari lingkungan terdekat dulu, Pak. Terutama dari lingkungan keluarga. Ya kita tahu nih bahwa misalnya pendidikan berkualitas itu hanya suatu hal yang sulit terjadi misalnya. Ya sudah, kita sebagai orang tua harus benar-benar selektif gitu, Pak, untuk memilih pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak kita, meskipun belum gratis. Ya sekarang kan banyak, Pak, akses internet lah untuk bisa kita mencari pendidikan yang berkualitas itu seperti apa. Ya bukan saya menyuruh orang tua jadi guru, Pak ya, kalau mereka nggak punya kompetensi di sana. Tapi setidak-tidaknya kita bisa memilah dan memilih pendidikan yang berkualitas itu seperti apa sih. Karena pendidikan ini, Pak, akan menentukan nasib masa depan anak-anak kita di kemudian hari. Jangan kita lihat gratis maupun mahalnya ya, karena itu relatif, Pak. Nah, tapi kita harus memikirkan pendidikan yang paling berkualitas untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita lah yang nanti hidup di masa depan gitu, Pak. Bukan orang tuanya lagi. Nah, tapi kalau orang tua udah mikirnya cuman perut doang, Pak, ya, kita nggak memikirkan pendidikan yang berkualitas buat anak-anak kita, siapa lagi yang mau memikirkannya? Ya. Ya, kita sebagai orang tua harus mau mengedukasi diri kita, Pak. Ya, jangan kita pasrah doang. Jangan kita hanya cuman bisanya demo doang. Kok ini negeri kita nggak adil-adil? Ya sudahlah, mau diapain? Ya kita boleh demo terus, tapi memikirkan anak-anak kita juga jalan terus, Pak. Atau kalau di bahasa agamanya, ibda binafsik. Gimana tuh? Artinya mulailah dari dirimu sendiri. Nah itu, Pak. Itu dan paling keluargamu tepat. Ya, dan keluargamu. Iya. Siapa tahu dengan kita memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak kita, terutama pendidikan akhlaknya mereka, nanti di masa depan, Pak, anak-anak kita, pas mereka jadi pemimpin negeri ini, mereka nggak kayak pemimpin saat ini, gitu, Pak. Itu maksudnya. Kan pasti akan ada regenerasi, kan? Nggak mungkin lah pemimpin yang saat ini hidup terus. Iya. Mereka akan digantikan oleh anak-anak kita. Udah presiden yang kesekian, kan? Iya, ya tapi memang butuh waktu dan kesabaran, Pak. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu, Pak. Harus ada pergantian generasi yang berkualitas dibandingkan generasi saat ini. Nah, ya siapa tahu, Pak, anak-anak kita ini bisa jauh lebih baik memimpin negeri ini dibandingkan kita. Amin. Jadi kalau menurut saya sih solusinya hanya itu, Pak, satu-satunya. Ya, sama terus ya, kita berdoa pada Tuhan. Iya, berarti kalau kita tidak bisa berharap sama pemimpin atau para pemerintah, aparat negara atau apapun itu namanya saat ini, ya kita berharaplah sebagai generasi yang berikutnya mudah-mudahan lebih baik gitu ya. Iya, ya kan generasi saat ini juga akibat cara didik orang tuanya sebelumnya, Pak. Ya bukan saya nyalain para orang tua zaman dulu ya, tapi ya kita
harus fair dong dalam menyikapi suatu masalah. Karena ini kan masalah yang terjadi akibat manusianya, Pak. Bukan negeri kita ini kekurangan sumber daya alam, atau nggak kekurangan sumber daya manusia kayak di Jepang. Ya, banyak orang Jepang yang nggak mau beranak. Bukan ke sana, Pak, masalah negeri kita. Kurangnya orang-orang yang baik. Nah, jadi kalau kita pengen merubah negeri ini, ya dimulai dari diri kita dulu, Pak. Jadi kita nggak usah inilah pakai rocket science lah, Pak, untuk menyelesaikan masalah negeri ini. Udah dimulai dari diri kita dulu. Diri kita dulu jadi orang baik, terus kita bisa mendidik dengan baik anak-anak kita. Terutama di keluarga kita dulu deh. Kita nggak usah mikirin inilah IMF, kita nggak usah mikirin PBB, nggak usah lah. Utang negara, utang negara nggak usah lah. Capek mikirnya, bikin miris. Ya udah, kita fokus terhadap diri kita mau mengedukasi diri kita, karena nggak ada telat, Pak, kalau kita mau belajar. Karena dengan kita pintar, akhirnya pikiran dan tindakan kita itu selaras gitu, Pak. Dan hasilnya ya insya Allah, Pak, waktu yang bisa memberikan buktinya. Kalau menurut saya sih begitu, Pak. Ya setuju sih, insya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi solusi minimal gitu ya. Minimal itu, karena kita orang gimana bayar utang negara juga nggak bisa, bikin sekolah gratis juga nggak bisa gitu ya. Palingan minimal saya bisa mempengaruhi tetangga saya gitu misalnya gitu ya. Saya aja dalam dilema, Pak, mau ngasih tagar kabur dulu ya, saking saya ini ruwet banget ya masalah negeri kita ya. Kok adanya pergantian pimpinan negara tertinggi di negeri ini kok kayak masih begini-begini aja ya? Kan ini, Pak, ditawarin, pernah dengar nggak istilah Zaken Kabinet? Apa Zaken Kabinet itu artinya kabinet yang isinya orang-orang yang ahli di bidangnya. Iya. Jadi jangan pakai ada titipan-titipan. Oh, titipan juga kalau nggak kompeten, iya, jadinya begini. Tapi Pak, kalau titipannya memang kompeten, nggak apa-apa, masih oke lah gitu ya. Ini titipan, tapi memang dialah yang masternya dalam hal pendidikan di Indonesia, atau apa sih? Dalam dia ahli ekonomi yang bisa meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia, itu nggak apa-apa. Tapi kalau titipan-titipan yang nggak jelas, yang di PSSI atau di mana, kalau itu nggak bisa deh. Lihat aja. Nggak akan maju, Pak. Saya kan sempat lihat tuh, Pak, ada rapat DPR sama menteri ya. Si orang DPR ini sampai nanya ke si menteri ini, Pak, waktu rapat ini ya. Saya kayaknya nggak tertutup sih, bisa diliput juga sama media. Kan yang biasa ya, ada rapat antara DPR sama menteri-menteri di pemerintahan. Si orang DPR ngomong gini ke si menteri. Saya bingung, Bapak udah kerja jadi menteri lebih dari 100 hari kan, Pak? Iya. Bapak kerja apa, Pak? Seperti gitu, salah satu anggota DPR, Pak. Itu, siapa tuh dia nanya kayak gitu, mau ketawa tuh. Itu di TV ya, di TV nasional? Di TV, Pak. Saya bingung, Bapak nih udah sesuai nih kompetensinya nih, ya di jabatan kementerian ini. Tapi saya nggak melihat gitu. 100 hari Bapak menjabat, apa nih terobosan terbaru yang Bapak lakukan? Kayak Bapak nggak berbuat apa-apa, Pak. Bapak kerja nggak sih? Jadi saya nanya, ini apa? Kayak dagelan, Pak, akhirnya. Mana digaji lagi ya? Ini rapat serius loh, di ruangan DPR. Ya, kok begitu, Pak? Kocak gitu pertanyaannya. Bukan nanya sesuatu hal yang berbobot. Dia nanya, meragukan, nih menteri kerja atau enggak? Terus jawabannya menterinya apa? Saya kerja pagi siang malam. Itu asli tuh, Pak. Itu jawaban yang nggak bermutu juga, Pak. Itu jawabannya les, Pak, kalau saya lihat. Pagi siang malam mengapa narik ojek, itu kan juga bisa juga kayak gitu kan. Nah itu, Pak. Jadi kalau saya lihat sih memang apa ya, ini negara super lucu lah, Pak, kalau saya melihat. Jadi ya itu, Pak, kalau pesan saya, kita mulai dari diri kita sendiri, Pak. Jangan kita fokus terhadap pemerintah, ya. Tapi fokus kita yang paling utama bagaimana kita terus memperbaiki diri kita untuk menjadi baik dari hari ke hari, Pak. Lebih baik dan lebih baik lagi. Gitu ya. Dan akhirnya kita bisa menginfluence orang-orang terdekat kita. Ya mudah-mudahan dengan kejadian seperti itu, kita kompak gitu, Pak, ya. Lambat laun akan merubah negeri ini, Pak. Amin. Ya memang pasti membutuhkan waktu yang panjang. Tapi ya kalau kita masih punya
loyalitas terhadap negeri ini, ya hal itu Pak yang harus kita ambil. Ya, baik Pak, sepertinya waktunya sudah. Ya. Ya mungkin itu saja Sobat Beyond Education apa yang kita ingin bahas. Ya mudah-mudahan apabila ada yang manfaat dari yang kita bahas bisa diambil manfaatnya. Tapi kalau nggak ada yang manfaat juga boleh dilupakan ya. Karena tadi kita lagi ini aja lagi ngalor ngidul ya, ngalor ngidul yang harapannya itu ya menghayalnya negeri ini bisa berubah. Ya mungkin itu saja yang bisa kita bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.